Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Rawuh, sampai ketemu lagi di podcast Jandon Gersian Kaping Video. Sugeng Rawuh, teman-teman diri. Di sini ada Pak narasumber Cak Muklas Yusli Saputra, merupakan sejarawan dan budayawan di Gresik. Ada Cak Abu, Cak Andi Bukoli, yang sekaligus sebagai ketua masyarakat adat Nusantara. Ada Cak Andri Irawan, pemerhati sejarah Gresik, dan perkenalkan dalam Muhammad Peter Kutojoyo yang ditugasi sebagai host acara ini. Mugi-mugi apa yang kita bahas kali ini akan menjadikan manfaat bagi kita semua dan terlebih menjadi sebuah pelajaran pengiling bagi anak cucu kita kelak. Langsung kemauan Cak Muklas, saya beberapa kali baca karya Cak Muklas ini. Di situ ada buku Gresik dalam perspektif Satri, kemudian ada Gresik Tempo dulu yang kolaborasi dengan tim, yaitu dengan Cak Dukut dengan kawan. Ini ada lagi yang visioner Gresik, saya belum sempat baca tuntas, tapi cover sudah sedikit saya baca. Cak Muklas, Gresik ini jeneng Gresik dhewe oleh tekon iki. Terus kira-kira apa dadi jeneng Gresik? Sing kedua, Gresik itu dulu strukturnya pemerintahan itu ikut wilayah mana apa berdiri sendiri? Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isi dulu kabeh. Ini saya pakai bahasa Garuda saja. Kadang-kadang di Indonesia, kadang Gresik. Foto Gresik asli kabeh dari lahir Gresik. Kebetulan awak dewe ini gantinya bahasa isun yang lebih modern itu adalah awak dewe. Awak dewe ini lahirnya Nobi. Ya sampai saya ini pancet lah. Jadi bicara Gresik ini dulu dan sekarang. Gresik zaman dulu belum ada namanya, tapi sudah ada barangnya. Ya ini barangnya. Ya. Kita ada semua, kita lahir di sini ya ini. Tapi namanya belum. Nah, diawali dari ketika Sunan Giri menjadi tokoh besar. Pada saat Sunan Giri menjadi tokoh besar itu, belum ada nama Gresik. Namanya Nagari Tandes. Sebelum ada nama Nagari Tandes, samudra yang ada di posisi utara ini tidak diberi nama Nagari Tandes, tapi diberi nama Ler. Ler pun parah. Jadi itulah umpama ilmu gantungnya seperti itu. Jadi pada saat Maulana Malik Ibrahim itu menjadi tokoh besar di abad 13 masuk 14, belum ada nama Nagari Tandes, masih Leran. Saya tidak keluar dari buku yang saya tulis. Jadi ini saya harapkan, ya berharap namanya penulis, saya harapkan buku ini bisa dibaca oleh semua. Karena saya nulis ini tidak untuk mencari keuntungan. Oke, luar biasa. Jadi ketika menyebut 1, 2, Gresik, 6 abjad, jawabannya begitu panjang sekali. Dari sisi kita mirsani bahwa ini tidak sekedar kekuatan alam saja, tapi kekuatan ilahiyahnya begitu sangat berperan. Yang menemukan seorang wali. Jadi tidak sembarangan situasi yang ada di Gresik. Cak Abu, Cak Andi Bukoli, dari yang disampaikan Cak Muklas tadi ada sedikit, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dengan sampaikan ke Cak Muklas. Mohon ya. Ini kan yang jelaskan kalau dilihat dari awal mulanya nama Gresik kan berbagai macam perubahan. Yaitu makan kandes sampai ada diri Gresik ya, kemudian ada Gresik sampai Gresik ini. Apa ini karena tidaknya orang Gresik yang akhirnya Indonesia itu dikenal yang tadi, atau ada hal lain yang menarik? Berarti Cak Abu menyoroti lahjah, cara mendapatkan. Jadi untuk namanya kata itu tidak bisa dipisahkan dari bahasa. Kalau kita sudah bicara bahasa, di situ ada linguistik, ada morfologi, ada fonem dan sebagainya. Nah,
campur aduknya ilmu pengetahuan itu menjadi hasil dari galian para peneliti ini. Bahwa memang ada pergeseran bagaimana cara mengejar. Tapi konsepnya, dasarnya adalah dasar tata kelola yang dikembangkan oleh Sunan Giri melalui kerajaan. Bahwa kerajaan Giri ini mengelola potensi, yaitu potensi laut yang sekarang lebih keren dikatakan sebagai maritim. Apalagi Indonesia ini menjadi poros maritim dunia. Nah, sekarang mari kita lihat alur poros maritim dunia. Ya. Berapa kali Gresik ini dikunjungi oleh Presiden? Ketika awal era reformasi, Pak SBY berapa kali ke Gresik? Beberapa kali. Apalagi sekarang Jokowi beberapa kali. Itu menunjukkan bahwa Gresik ini punya magnet yang luar biasa tentang kepelabuhanan, bahkan tentang kemaritiman. Nah, kemudian ya, Pak Andri ini saya kenal panjenengan ketika aktivitas di Dinas Perhubungan kemarin kan tidak jauh dari aktivitas kemaritiman. Ini tadi dijelaskan oleh Jamu Mas. Gresik ini disebut sebagai Royal Port. Kira-kira apa yang tergelitik jenengan terkait Royal Port tadi dengan Gresik yang mungkin bisa disampaikan ke Jamu Mas? Apa ada pertanyaan khusus tentang gimana kalau Royal Port-nya itu apa jenis perdagangannya apa gimana? Saya kaitkan dengan pengalaman panjenengan selama ini. Iya. Monggo ya. Matur nuwun. Yang itu ada beberapa pertanyaan terkait itu kepada Pak Muklas. Pada waktu di merupakan suatu kerajaan, apa peran Gresik? Apa ada nama Gresik? Gresik itu sebagai apa? Ya, itu Pak. Saya jelaskan dulu nih runutnya. Jadi konsepnya adalah sebuah kerajaan ini, rajanya luar biasa. Rajanya ini seorang ahli tata kelola. Sunan Giri ini seorang yang ahli tata kelola. Terbukti beliau bisa membaca dua potensi besar yang saat itu jarang dimainkan oleh raja-raja. Demak tidak bisa memainkan kemaritiman seperti Gresik. Makanya tidak ada riwayat bahwa pelabuhan Demak luar biasa. Para penulis Belanda tidak ada yang menulis. Tapi pelabuhan Gresik adalah pelabuhan luar biasa. Disebut sebagai The Royal. Ini pelabuhan Islam. Ini luar biasa pelabuhan. Potensinya yang bersandar pada saat itu kapal-kapal dari luar negeri. Jadi jalur sutra perdagangan Tiongkok yang antar negara itu selalu tidak melupakan untuk transit di pelabuhan kerajaan Giri. Nah, banyak orang menganggap kerajaan Giri itu kecil, yaitu kerajaannya orang Giri. Nah, ini yang salah. Wong nama Giri itu bukan nama desa, tapi nama kerajaan. Giri itu artinya ngargo. Ngargo itu artinya gunung. Coba dilihat, gunung di Gresik ada berapa? Banyak sekali jumlahnya. Sampai ke dekat Peringen Anom itu bagian dari namanya Kendeng Timur. Sampai ke Pancet, di sana ada adik ipar Sunan Giri namanya Sunan Kalijogo. Nah, nama Gresik itu dari potensi laut dan potensi gunung. Karena Gresik ini semua gunung. Tapi kita yang lahir sekarang ini repot, mana gunungnya? Kan HP dunia kan itu, kan HP. Betul catatannya ada. Lapor apa karena Gresik pelabuhannya begitu maju dan akhirnya pulau yang begitu jauh dari Gresik akhirnya masuk ke Gresik. Lawean. Karena pengaruh itu juga. Karena pengaruh kerajaan Giri yang besar. Jadi Bawean itu pada masa Sunan Praben menjadi raja keempat. Di Bawean itu ada tokoh agama Hindu yang sangat kuat. Minim sekali orang Bawean yang beragama Hindu. Nyaris tidak orang Bawean pada saat itu. Karena di situ masih ada Babilion. Ini orang Paciran. Maka jangan heran kalau sekarang, ya, jadi Babilion. Babilion ini orang Paciran. Orang Paciran lama. Tapi bisa menguasai Bawean. Di zaman Raja keempat Giri yang namanya Sunan Praben. Sunan Praben memerintahkan salah satu murid yang ada di Palembang. Namanya Raden Umar Maskur. Untuk kan itu Jadonan Gresik Kaping Tolu. Jadi kita harus ketemu next bahasa. Jadi Raden Umar Maskur ini, masih dulu biar orang nggak tanya. Raden Umar Maskur ini diperintah oleh Sunan Giri bawa orang-orang hebat itu pergi ke
Bawean. Islam bukan lawan Bawean. Ketika itulah kalah bagi mereka. Jangan heran jika sekarang penyeberangan ke pelabuhan, penyeberangan berangkat dari Paciran dan sini. Nah, dulu begitu. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Mubas. Tadi disampaikan ketika kamu royal berarti kekuatan maritim kita termasuk angkatan lautnya bisa jadi termasuk yang disegani di daratan. Mungkin ada literasi Pak Gus yang bisa diceritakan kira-kira kekuatan maritimnya itu yang terkait angkatan lautnya itu posisinya di mana dan seperti apa, tinggalannya seperti apa. Mungkin bisa dibantu Cak Abu. Tapi pernah kan merupakan putra dari Pak Kor ya, yang mempunyai tinggalan-tinggalan fotografi yang luar biasa. Mungkin dari simpanan foto tentang masa itu mungkin ada jejak-jejaknya. Coba silakan Gus juga. Jadi Sunan Giri itu raja ahli tata kelola. Tata kelola untuk kemiliteran. Sunan Giri membangun sebuah markas militer bernama Tambak Boyo. Oh, Tambak itu artinya markas. Boyo itu sebuah istilah yang menggambarkan prajuritnya ini seperti buaya. Apa karakternya? Kira-kira di mana? Ada di dekat istana di desa situ. Itu ada dusun namanya Tambak Boyo. Nah, ini adalah pasukan pengaman istana. Kemampuan darat dan laut. Boyo itu kan bisa hidup di air, di danau, juga tidak mati di daratan. Amfibi. Nah, amfibi. Jadi Boyo ini pasukannya sangat kuat, kulitnya tebal dan sebagainya. Gambarkan seperti itu. Dan ini pengaman pasukan istana kerajaan. Bagaimana dengan aset vital seperti pelabuhan? Di situ ada murid Sunan Giri yang namanya Singo Ludro. Nah, kalau yang di Tambak Boyo itu ada muridnya Sunan Giri yang namanya Mbah Jurik. Mbah Jurik itu orang yang dituakan di antara sekian prajurit komandannya. Namanya Mbah Jurik. Nama aslinya tidak ada manuskrip, tidak ada cerita tutur. Jadi kalau orang sekarang menyebut ada namanya, ya itu mengait-ngaitkan. Namanya Mbah Jurik, cuma itu aja. Makamnya ada di Sunan Giri sana, di dekat Giri Kedapa. Nah, mbahnya, komandannya, panglimanya, kan itu. Panglima Armada. Singaludro ini markasnya ada di mana? Ini untuk menjaga aset vital. Yang disebut aset vital dalam ilmu keamanan adalah laut. Jadi seluruh dermaga itu aset vital. Makanya tempatnya Singosari tidak jauh dari pelabuhan. Itu Singosari sekarang diambil menjadi kelurahan Singosari. Komandannya ada di situ, namanya Singaludro. Makamnya ada di Giri, di baratnya istana kerajaan. Seperti itu. Jadi luar biasa kan itu. Hari ini saya tadi banyak ampau histori, banyak cerita-cerita yang sebelumnya. Nanti finishnya itu memang tokoh-tokoh Belanda yang bersejarah menciptakan nama Gresik. Nanti bisa saya jelaskan. Kira-kira apa lagi? Ya Andi, ada tinggalan foto masa lalu tentang kemaritiman Gresik. Mau bisa menceritakan tentang apa sih pengen di Gresik. Tentunya kan jarinya arah kekinian kan no picture is work, gitu ya. Jadi salah satu tugas dari Mater itu adalah merajut semua sejarah budaya. Kalau bisa kita jadikan satu menjadi sebuah kumpulan arsip baik digital maupun apapun itu yang tentunya menjadikan suatu khazanah bagi penerus kita kelak. Mungkin jadi dulu menyampaikan ini. Ini kebetulan kan wonten apa peninggalan foto-foto zaman tahun 60-an. Nah, kebetulan di sini cuma untuk yang sudah tercetak ini masih menggambarkan mengenai perkembangan apa itu situasi pelabuhan zaman dulu. Begitu ramainya Gresik. Di sini banyak kapal-kapal dan ini yang dermaga sampai saat ini masih ada. Ini waktu itu jadi Gelagat, Bali, masih lestari, masih sampai sekarang. Di sini masih baik. Ada juga pelabuhan Gresik lama tahun ini. Di sini terlihat bahwa mereka itu para bersandar di sini menurunkan barang-barang. Ini pada tahun 60-an. Jadi memang sudah dari dulunya Gresik memang maju di bidang
maritim juga apa itu juga sebagai ini ada bengkel kapal. Dulu namanya itu di tempatnya di Belandongan sendiri. Orang dok semacam dok. Ini jadi kalau ada kapal rusak diperbaiki di sebelah Belandongan. Dok kapal. Nah ini juga ada sebenarnya foto-foto lain untuk memperingati hari-hari 17 Agustus seperti lomba apa itu, lomba perahu atau dan lainnya itu ada. Oke, jadi kapal itu sih koyo inisiasi. Kapal finisi ini semuanya rata-rata masih kapal finisi. Ada juga sih orang-orang tuh ini mereka nelayan. Di sini yang terlihat ini sebenarnya banyak nelayan dan pedagang. Rata-rata masih kapal finisi baru sekitar tahun 1990-an mulai balik ke kapal modern. Jadi posisi kapal dagang kayu masih lestari loh sampai sekarang. Itu daerah apa sih ini itu Purbajian. Itu aktivitas perdagangan di nang area Nusantara. Cak Muklas, Cak Abu, Cak Andre. Pembicaraan kali ini rata-rata banyak yang di luar bahasan umum ya. Akhirnya sampai kita tahu ada semua hidro, ada kekuatan maritim. Itu menunjukkan bahwa Gresik itu tidak hanya yang jenengan tahu saja, banyak yang masih belum kita ceritakan. Nah, tugas kita adalah menceritakan ke anak cucu kita kelak bahwa Gresik gak cuma itu, tapi ada sisi-sisi yang perlu kita angkat, yang baik kita teruskan. Matur nuwun rawuh pun Cak Muklas, Cak Abu, Cak Andre, Pulau Betul Jaya, menawi wonten saran, pertanyaan, usulan bisa dicatatnya di bawah ini. Semoga acara jaga sosial ini semakin lestari. Ini ada satu yang belum mau saya tunjukkan. Ada satu dokumen yang akan disampaikan oleh Cak Muklas, semoga sekaligus closing statement. Oke. Jadi nama Gresik yang disebut Gresik potensinya memang membaca atau menggali dari asal-usul kerajaan Giri yang mengembangkan potensi Giri dan Gisik. Giri artinya bukit atau gunung dan Gisik artinya adalah pesisir pantai. Nah, tapi nama Gresik itu berawal dari nama Grise. Grise itu Raffles itu seorang tentara Belanda. Tulisannya tidak ada yang benar karena beda-beda. Jadi yang seperti buku Grise, Grise atau Grise bacanya repot ya ini. Karena dibuka di kamus bahasa Belanda. Jadi itu pelafalan orang Belanda terhadap nama Gresik. Raffles menulisnya Girisi, Girisea. Giri itu bukit, sea itu laut. Raffles. Dan Raffles menjelaskan Girisea laut. Ya, Girisea laut. Dulu itu untuk sebelah stasiun sini katanya sekitar 50 meter ke sana ada laut. Laut, betul. Nah, jadi ini adalah ijazah dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang tanda tangan Kiai Hasyim Asy'ari. Tahunnya sebelum negara ini merdeka. Tahun hijrahnya 1359. Ijazah ini ya tulisannya dulu bukan ijazah tapi as-syahadah. Sama dengan ijazah sekarang kan itu. Nah, ini miliknya Kiai Haji Muhammad Zuri, bukan Muhammad Zuri yang sekarang. Muhammad Zuri yang sudah almarhum dulu. Kiai Lawas. Nah, tertulis di sini alamat M Zuhri itu M Zuhri bin Haji Fathur Rahman, ex murid kita. Lulus dari ex murid kita lulus berasal dari Sidomukti Giri. Jadi Sidomukti itu disebut Giri, Sidomukti Giri. Distrik Kebumas. Rek itu berarti region. Region itu kabupaten. Grise. Belum ada nama Gresik. Belum ada. Jadi nama Gresik sudah ada tapi belum dipopulerkan oleh seluruh masyarakat. Karena di Serat Centini itu hanya bukan ada tertulis di bangunan lama itu ya Grise tahun berapa yang mertuanya Yai Syafiq Jamal. Nah, sebelahnya rumahnya almarhum Yai Mat.
Ya, jadi itu rumahnya mertuanya Haji. Jadi banyak jejak-jejak yang Di atasnya ada tulisan Betul, Grise itu persis seperti buku, judulnya buku Grise Tempo dulu. Tapi di tulisan Haji Degra itu beda-beda. Kadang tulis Grise, kadang Grise seperti ini, kadang GR-nya GRISSE. Nggak pakai double, E-nya satu. Apakah itu ketinggalan nulisnya apa gimana kan? ada yang versi CA, Ya, ada versi SSE, Ya, SSE. ada versi SE. E-nya satu, Grise. Nah itulah namanya Kalau Raffles ini selalu menggunakan bukunya itu berbahasa Inggris kalau Raffles. Jadi bukunya Raffles ini walaupun dia pejabat militer Belanda, gubernur waktu itu jabatannya gubernur, tapi dia menulis buku itu selalu pakai bahasa Inggris. Jadi makanya dia menulisnya Grise ya. Saya perlu bertanya ke apa saya. Jadi jasa orang Belanda tidak boleh kita lupakan, walaupun mereka itu penjajah. Seperti Karena itu buktinya mereka yang melarikan nama Grise, kemudian orang-orang mengikutinya jadi Gresik. Atau dibalik, mungkin orang-orang dulu sudah nyebutnya Gresik, tapi orang Belanda mendengarnya Grise. Karena orang Gresik nggak ada jadi penulis, Belanda yang jadi penulis, saya tetap ditulis Grise. temponya semakin cepat, tensi semakin tinggi. Mana yang benar? Para besar sekalian, inilah perlunya ada kaping-kaping. Banyak energi positif yang perlu kita sampaikan. Ini nanti akan kita lanjutkan ke kaping telur. Mungkin bisa kita bahas tentang Bandar Grise atau tentang tinggalan-tinggalan sejarah. Misalkan ini ya, Adi tadi sudah mempersiapkan ada foto-foto yang karya fotografer Gresik pada saat itu, yaitu Pak Bukori yang merupakan orang tua dari Pak Adi. Di sini bahkan ada, saya tadi sempat dikasih verso fotonya Yeholil, ya Yeholil Blandong luar biasa. Jadi untuk foto ini sudah didigitalkan semua ya, sebagian ya. Dari 200.000 masih sekitar 9.000. Alhamdulillah. Paling tidak kita bisa memberi sesuatu kepada penerus kita kelak. Yang terpenting semuanya aman dan bertanggung jawab. Ada tadi apa kata dia? Apa turunan hadis itu kok? Hadis mutawatir. Jadi sumbernya nyambung, bukan asal-asalan. Sementara dari saya itu dulu, menawi wonten lepat salah ucap kula nedhi agunging pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jarang orang tahu kan ini dikira Sunan Kalijogo itu siapa? Itu adik iparnya Sunan Giri. Beliau dinikahkan oleh Sunan Giri dengan adiknya yang namanya Dewi Sara. Dewi Sara itu adik Sunan Giri, beda ibu. Hadis Nabi bagaimana? Utlubul ilma walau bisina. Bagaimana kan? Lalu masuklah Syekh Ali Murtala atau Raden Santri. Di saat itulah ada Nyai Ageng Binati, seorang pejabat perempuan. Jadi emansipasi wanita itu bukan sekarang baru terjadi, tapi sejak di zaman kerajaan Majapahit, rajanya Hayam Wuruk. Tapi Hayam Wuruk itu sudah mau selesai, sudah masuk di Prabu Brawijaya, bukan Hayam Wuruk lagi, sudah Prabu Brawijaya, mohon maaf, ke Prabu Brawijaya 5 ini sudah 5 B Kertabumi. Nah, muncullah tokoh yang namanya Nyai Ageng Binati. Karena pada saat itu Syekh Ali Murtala sampun wafat, sampun sepuh. Nah, disitulah Sunan Giri lahir dan dibawa oleh Nyai Ageng Binati dari Laut Banyuwangi, dulu namanya Blambangan, dibawa ke Gresik. Jadi Sunan Giri itu asli orang mana? Asli orang Gresik. Karena lahir beberapa hari, ada yang mengatakan beberapa bulan, sudah diangkut oleh Nyai Ageng Binati ke Gresik. Jadi Sunan Giri ini adalah wali songo yang bukan diaspora,
Diaspora itu tokoh asing yang masuk ke wilayah Sunan Giri menjadi tokoh di tahun 1487. Tapi bukunya sudah habis. Ketika Sunan Giri mendirikan kerajaan Giri pada tahun 1487, apa yang ada di benak seorang raja? Orang bisa jadi raja nggak mungkin sembarangan orang. Pasti kemampuannya komprehensif dalam bahasa sekarang. Lengkap lah. Pokoknya kita lengkap. Yo pinter, yo duwe akeh, yo pergaulannya luas. Oh dari bupati ya kudu akeh, kudu macam-macam dan sebagainya. Apalagi jadi raja pada zaman itu. Nah seperti itu. Bagaimana keunggulan Sunan Giri ketika membaca potensi Gresik? Saya rasa Sunan Giri ini oleh Sunan Ampel diberi julukan santri agung. Berarti maha santri. Berarti pondoknya bukan pondok biasa waktu itu, sudah Al-Mahad Ali. Nah, sekarang orang ulama sekarang niru-niru. Kalau dulu namanya maha santri, santri agung. Berarti pondoknya pondok agung. Sekarang jadi apa kalau di pondok-pondok besar yang ada Mahad Ali? Seperti universitas, kan seperti itu. Berarti Sunan Giri kelasnya sudah mahasiswa, sudah sarjana agama. Itu Sunan Ampel menyebutkan seperti itu di salah satu manuskrip yang saya jadikan dasar penulisan buku. Manuskrip asli Giri berbahasa Jawa kuno, tapi sudah ditranskrip ke dalam bahasa Pegon pada tahun 1930. Jadi itu. Nah, karena beliau Sunan Giri itu orang yang ahli agama, saya rasa beliau pasti membuka Al-Quran. Dengan membaca Gresik potensinya ini dicocokkan di Al-Quran. Nah, cocok di Al-Quran. Coba kita buka di surat Al-Jathiyah ayat 12. Di situ Allah berfirman, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Saya artikan ya. Gusti Allah itu enggak sing melapangkan apa istilahnya, membuat samudra ini seluas-luasnya. Sakhkhara lakumul bahr. Tujuannya apa? Tujuannya untuk manusia ini. Litajriyal fulku fihi, supaya kalian itu bisa melakukan pelayaran di dalam atau di atas lautan, laut ini. Diamrihi dengan apa? Ya tentu dengan kehendak Allah. Coba Allah menciptakan tsunami. Berapapun besar kapal tenggelam, berarti Allah tidak mengulang. Harus dengan kehendak Allah. Makanya melaut jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini ada penggalian potensi di wanita bertahu min fadlihi, dan hendaklah kalian menggali anugerah Allah yang ada di laut, menggali. Diperintah untuk menggali oleh Allah ini. Supaya apa? Wala'allakum tashkurun. Supaya kita ini sama berikan gembira, alhamdulillah ya. Diwayakan sebagainya. Itu sudah dilakukan oleh Sunan Giri. Makanya Sunan Giri anak laut, Joko Samudra, ahli laut, dan terbukti. Sampai ada istilah Pulau Pancian. Pulau Pancian itu saya mengatakan dengan pulau itu adalah luas berarti ya. Pancian adalah tambatan perahu, tambatan kapal. Berarti sebuah tambatan kapal yang sangat besar itu ada di Gresik. Sampai Raffles dalam bukunya mengatakan bahwa lautan di Gresik, kepelabuhanan di Gresik itu digambarkan oleh Raffles sebagai the jewel of the trading port in East Java. Jadi sebuah pelabuhan dagang, jewel itu indah sekali, seperti perhiasan, kinclong, celing. Nah begitulah pokoknya gambarnya seperti itu. Di mana ini? Di Jawa Timur, East Java. Tidak ada yang melakukan Gresik pada saat itu. Surabaya, Labangan, kalah semua dengan Gresik. Nah kan seperti itu. Dan di tulisan yang lain, Raffles itu juga mengatakan bahwa pelabuhan Gresik adalah royal. Port itu istana, raja. Jadi pelabuhan ini miliknya raja. Raja siapa? Sunan Giri. Gelarnya apa? Prabu Sana. Nah, bagaimana Sunan Giri kemudian rumahnya yang asal di Kebungsan? Jangan dikira Sunan Giri itu orang Giri. Orang Kebungsan kalau kita kecil kan? Belum. Iya, benar itu. Sunan Giri itu baru masuk wilayah yang sekarang disebut Giri itu ketika beliau sudah umur sekitar 40 tahun. Mulai sejak owek-owek sampai berkeluarga tetap ada di Kebungsan. Tapi jangan dikira Kebungsan dulu adalah Kelurahan Kebungsan. Yang namanya Kebungsan dulu wilayahnya mulai dari yang namanya Pulau Pancian sampai Kebungsan ini. Makanya Nyai Ageng Pinate ada di dekatnya kantor Kelurahan Kebungsan. Pasti rumahnya nggak akan jauh.
sekitaran sini. Lah sekitaran sini atau sampai paling jauh ya di bandara. Paling jauh kira-kira begitu kira-kira. Nah, kemudian kenapa Sunan Giri harus pindah ke gunung? Membuat rumah di gunung, membuat istana di gunung, ternyata jawabannya ada di surat Al-A'raf ayat 74. Wa tanhituna al-jibala buyutan fadhkuru ala Allahi wa la ta'thaw fil ardh. Saya artikan, wa tanhituna al-jibala lan sira kabeh gawe dunia. Memahat gunung-gunung itu buyutan sebagai rumah dunia. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah kebesaran Tuhan. Orang sampai bisa membuat rumah-rumah di gunung itu dengan kebesaran Tuhan. Apa kebesaran Tuhan di situ? Ilmu, teknologinya. Ya apa lu ya kalau gitu waktu itu. Ini zaman Nabi. Nah, ya apa caranya? Sekarang ada begitu. Jadi rumah itu tidak pakai membuat dinding, tapi gunungnya dirok, dipahat sampai bisa jadi hunian. Semacam gua. Nah, semacam gua, tapi jauh lebih bagus daripada gua. Dan itu banyak di Mesir, di daerah-daerah yang sama, yang banyak gunung-gunung. Tujuannya Allah memberi kemampuan manusia begitu untuk apa? Supaya ingat kepada kebesaran. Wala ta'thaw fil ardh. Tapi jangan kau melebihi batas membuat kerusakan di bumi. Sampai gunung kau habiskan. Nah, bagaimana nanti itu? Kan keseimbangan dulu ekosistem alam. Dari mana? Kira-kira saya gambarkan seperti itu bahwa Gresik ini artinya adalah diri dan Gisik. Diri adalah potensi gunung dan Gisik adalah potensi pelayaran atau menghadirkan yang gemilang budaya kita, kekayaan luar biasa bersama Matra Gresik Indonesia Jaya. Matra Gresik, aku untukmu Indonesia Jaya. Aku untukmu Indonesia Jaya. Aku untukmu Indonesia Jaya. Aku untukmu Indonesia Jaya. Matra Gresik, aku untukmu Indonesia Jaya. Matra Gresik, aku untukmu Indonesia Jaya. Matra Gresik, aku untukmu Indonesia Jaya.